Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Untuk berbincang mengetahui bagaimana perkembangan yang lebih lanjut terkait juga program-program Lazismu di Sudan, kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Lazismu Sudan, Mas Wahidin. Assalamualaikum, Mas Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Selamat siang. Bagaimana? Semoga kabarnya. Baik, selamat siang juga dari Indonesia, Mas Wahidin. Bagaimana kabarnya Mas Wahidin dan juga rekan-rekan kader Muhammadiyah yang ada di Sudan saat ini? Alhamdulillah, saya sendiri dalam keadaan sehat walafiat dan juga teman-teman juga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sedang musim sejuk. Wah, Masya Allah. Dan bagaimana COVID di Sudan, Mas? Kalau di Indonesia sudah berangsur-angsur kondusif, bagaimana dengan Sudan di sana? Apakah cukup tinggi lagi atau justru sudah melandai? Alhamdulillah, di Sudan terkait COVID kita sudah mulai mereda dan ada juga penanganan khusus dari KBRI yaitu memberikan pelayanan booster ataupun memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia berada di sini, dan terlihat juga aktivitas masyarakat Sudan sudah tidak ada lagi menggunakan masker, artinya COVID di Sudan sudah reda. Baik, Masya Allah. Berarti sama-sama baik di Indonesia maupun Sudan sudah mulai kondusif, artinya ini menjadi momen yang baik nanti ya ke depannya kegiatan-kegiatan PCIM maupun Lazismu di Sudan semakin berkembang. Mas, melihat Lazismu yang saat ini terus berkembang, bisa diceritakan kepada pemirsa TV-mu bagaimana awal berdirinya Lazismu di Sudan? Sedikit menceritakan tentang sejarah berdirinya Lazismu Sudan. Lazismu Sudan sendiri terbilang masih baru ya. Didirikan pada tahun 2019 lalu, SK langsung dari Lazismu Pusat atas rekomendasi PCM Sudan, Pak. Sebab asal muasalnya dan karena perkembangan mahasiswa yang berminat untuk ke Sudan itu semakin banyak, dan juga kita harapannya Lazismu ini bisa menjadi wasilah ataupun pendukung kegiatan-kegiatan PCM tersebut. Oke, baik. Saat ini sudah ada berapa anggota di Lazismu sendiri dalam mengelola semua kegiatan-kegiatan Lazismu di sana? Saya kira pengelolaan Lazismu Sudan merupakan pengurus yang terbanyak di antara kantor layanan Lazismu yang lainnya. Terbilang ada sekitar 40 pengurus aktif yang itu mengurusi Lazismu Sudan. Dan ada beberapa alasan yang menjadikan hal itu terjadi. Masya Allah, 40 ya, pantesan waktu terlihat beberapa kesempatan begitu ya di pemberitaan-pemberitaan terkait perkembangan Lazismu di Sudan, sangat banyak sekali anggotanya yang ikut terlibat di sana. Rata-rata apakah mahasiswa yang sedang belajar atau memang sudah menetap di Sudan, Mas Wahid? Baik dari Lazismu maupun secara umum ke Persyarikatan Muhammadiyah, rata-rata di sini notabene mahasiswa semuanya, Mbak. Baik itu dari Magister, dari S1 juga, dan juga ada S3. Semuanya basicnya mahasiswa yang tersebar di berbagai universitas di Sudan. Baik, kami lihat beberapa kegiatan sering intens bertemu untuk konsolidasi begitu ya. Nah ini apakah hasil dari pengumpulan zakat ini, apakah penggunaannya itu untuk hanya untuk para kader-kader persyarikatan yang ada di Sudan, ataukah disalurkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sudan? Nah, kami ingin tahu ini terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan Lazismu di sana. Oke, sedikit menceritakan kembali karena awal mulanya Lazismu Sudan itu didirikan dengan tujuan menjadi penyokong ataupun pembantu kegiatan-kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di Sudan, terkhusus para kader-kader Muhammadiyah yang belajar di Sudan. Nah, dari tahun 2019-2020 kita hanya jangkauan Lazismu Sudan hanya terbatas ataupun tercakup kepada kader Muhammadiyah saja, artinya ataupun masyarakat Indonesia yang berada di sini.
Terus 2 tahun setelahnya, tahun 2019-2020 kita mencoba mengekspansi dan juga melihat perkembangan lazismu dan juga isu-isu kemanusiaan yang berada di Sudan itu agak tinggi, seperti isu kemiskinan, kurang air, dan juga krisis pangan di Sudan, di berbagai wilayah yang ada di Sudan, karena Sudan juga termasuk wilayah konflik ya, di berbagai daerah. Nah, kita mencoba mencari tahu dan juga menggali informasi dengan berbagai lembaga filantropi lokal. Nah, didapati di sana kita melihat bagaimana kebutuhan para masyarakat Sudan, dan juga kita mencoba untuk menyebarluaskan lagi potensi lazismu agar bisa membantu masyarakat Sudan. Begitu, Mbak. Baik. Lantas ada program-program yang nantinya ke depan selama jangka waktu hampir ini udah akhir tahun begitu ya, akan ada pergantian tahun begitu. Apakah ada program-program lain nanti? Baik, Mbak. Di lazismu Sudan sendiri itu ada beberapa program yang bisa dibilang program kontinuitas, artinya secara sepanjang tahun itu akan dilaksanakan sepanjang tahun. Seperti misalnya Kermu, yaitu program sebagai kepedulian kita kepada orang yang sakit. Lalu ada juga di sana Muhammadiyah cepat tanggap ketika ada bencana maupun musibah. Lalu ada juga beasiswa pilar umat yang bakal kita berikan kepada kader-kader Muhammadiyah yang ada di sini. Lalu ada juga kado Ramadan, yaitu semaraknya Muhammadiyah untuk berbagi di bulan Ramadan. Lalu ada juga kurban Muhammadiyah sebagai wasilah bagi para mudhohi yang ingin melaksanakan kurbannya di Sudan. Nah, beberapa program yang tadi yang memang khusus penyalurannya kepada masyarakat Indonesia di Sudan maupun kader Muhammadiyah, dan ada juga yang penyalurannya disalurkan kepada masyarakat Sudan sendiri. Nah, di Ramadan kemarin kita berbagi wakaf mushaf juga ke beberapa tempat penghafal Quran, dan juga di Idul Adha kemarin kita membagikan menyalurkan hewan kurban ke masyarakat pelosok yang berada di Sudan. Nah, selain itu juga program untuk warga Sudan sendiri, kita mempunyai program wakaf, dan kemarin kita baru saja melaksanakan program wakaf pengadaan sumber air di desa terpencil di bagian Sudan. Baik, ini luar biasa sekali. Kemarin ada program wakaf sumur di desa Om Kamti, Om Burmen. Iya, betul Mas Wahidin ya? Iya, benar Mbak. Iya. Mbak Rina. Tapi nanti kita akan menceritakannya kepada pemirsa bagaimana prosesnya. Saya lihat antusiasnya cukup besar sekali masyarakat di situ. Tapi kita jeda sejenak, Mas Wahidin. Tetaplah bersama kami pemirsa TV-mu di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nur Rahma dan juga Kepala Kantor Lazismu Sudan, Mas Wahidin. Mas Wahidin, tadi kita sudah menyinggung sedikit bagaimana proses dan juga wakaf sumur yang kemarin sempat diekspos juga oleh TV Muhammadiyah begitu ya. Betapa kemeriahan dan juga gegap gempita dari masyarakat menyambut dengan baik wakaf sumur ini. Bisa diceritakan kepada kami Mas Wahidin bagaimana prosesnya hingga akhirnya program ini kemudian bisa tersalurkan kepada masyarakat Sudan? Ya, baik, terima kasih Mbak Rina. Mungkin sedikit ceritakan kami tentang perjalanan kami sebelum kita melaksanakan program pengadaan wakaf sumur air kemarin di Desa Kati. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya kita karena memang sudah pernah menjalin hubungan dengan berbagai mitra lokal seperti pihak Roahil. Nah, beliau adalah salah satu organisasi lokal di bidang filantropi yang sudah mempunyai hubungan baik dengan Lazismu Sudan. Beberapa kali kita bekerja sama dalam penyaluran program kemanusiaan, baik itu di kurban maupun di bulan Ramadan. Nah, saat itu mereka menyampaikan kepada Lazismu Sudan
bahwasanya ada isu yang perlu diangkat di Sudan, yaitu terkait tentang isu krisis air di berbagai daerah terpencil yang berada di Sudan. Nah, setelah sampai terdengar pada kami langsung mengadakan asesmen ataupun survei lapangan ke tempat yang terdampak. Nah, itu terjadi pada sekitar bulan November tanggal 18 lalu 2022. Nah, di sana tim asesmen mencari informasi terkait kondisi secara real, secara langsung bagaimana kondisi masyarakat dan juga keadaan air dan sanitasi yang berada di sana. Kita dapati di sana memang sangat sulit untuk mendapatkan sumber air. Kita bertanya kepada masyarakat, dari mana kalian mendapatkan air? Kami mengambilnya dari sungai yang berjarak sekitar 5 km di sini. Lalu bagaimana kalian mengambilnya? Kami mengambilnya dengan mobil tank, dan itu tidak setiap hari datangnya, mungkin satu pekan satu kali atau sampai 2 kali secara bergantian, dan masyarakat di sana ngantri untuk mendapatkan air tersebut. Dan melihat kondisi sanitasi yang ada di sana, kita mendapati secara real memang tidak ada hammam ataupun kamar mandi keluarga seperti yang kita berada di Indonesia, ada hammam tertutup dan ada tempat airnya. Kami hanya mendapati sebuah tempat ataupun seperti kotakan itu, dan ada lubang untuk pembuangan sanitasinya. Dan di sana, dan saya kira itu memang sangat tidak layak belum layak lah untuk standar kita. Nah, kita berbicara. Lalu beranjak dari situ, kami tim Lazisme Sudan memandang ini sangat penting, dan akhirnya kita mengadakan konsolidasi kepada Lazisme Pusat, dan juga pada tanggal pokoknya akhir November kita mengadakan konsolidasi dengan Lazisme Pusat. Alhamdulillah kita juga sertakan proposal dan juga anggaran biaya. Di sana Lazisme Pusat memberikan dukungan, baik itu secara moral maupun material. Mereka mendukung penuh. Akhirnya perencanaan kita yang hanya ingin membuat 1 titik sumur, akhirnya diberikan tambahan 2 titik sumur di daerah tersebut. Butuh waktu berapa lama itu, Mas, untuk penggalian sumur dan lain-lain? Penggalian pertama sumur dilaksanakan pada 8 November sampai sekitar 1 pekan, 5 hari, dan pada tanggal 13-nya kita langsung meresmikan di lokasi tersebut bersama masyarakat Sudan yang berada di sana. Oke. Total dari keseluruhan pengeluaran dari pembuatan sumur wakaf ini berapa? Untuk pembuatan 1 sumur biayanya menghabiskan sekitar $3.190, kalau dikonversikan ke dalam rupiah sekitar 50 jutaan, sekitar 50 jutaan untuk 1 titik sumur. Dan kemarin kita sempat membuat di 2 titik, artinya sekitar 100 jutaan lebih, termasuk di sana biaya transportasi ke sana karena jarak yang ditempuh agak lumayan jauh, sekitar 20 menit dari ibu kota tempat kita tinggal, dan juga biaya riset dan juga biaya sosialisasi kesehatan. Kita di sana selain mengadakan peresmian, kita juga mengadakan bagi-bagi alat kebersihan seperti sikat gigi, sabun, dan odol kepada masyarakat yang berada di sana. Dan itu kami lihat di beberapa pemberitaan begitu, para kader di persyarikatan di sana, termasuk anggota Lazisme juga melakukan penyuluhan-penyuluhan bagaimana cara mandi yang baik dan benar, cara menggosok gigi yang baik dan benar. Apakah di Sudan sendiri memang sangat perlu untuk melakukan itu? Pertama karena saya sudah agak lama di sini dan saya mungkin beberapa kali pergi ke tempat desa, dan di sana emang sangat perlunya penyuluhan secara baik ya, Mbak. Kalau mereka mungkin bisa saja mereka sikat gigi, tapi itu sebagai syarat saja, dan mereka ketika diberikan sikat gigi itu sangat senang sekali karena masyarakat di sana itu rata-rata
pakai siwa ataupun Baik. jadi soal itu. Baik, bagaimana sambutan ketika akhirnya 2 titik sumur sudah dibuatkan begitu ya dari Lazismu? Bagaimana mereka mengapresiasi dari kehadiran 2 sumur yang sudah diserahkan? Alhamdulillah saat peresmian kemarin kita saat memberikan sambutan kepada masyarakat, kita berterima kasih kepada pihak lembaga yang telah membantu kami juga dalam pelaksanaannya dan juga kepada pusat. Dan sambutan dari masyarakat sendiri sangat antusias dan sangat bahagia sekali. Bahkan ketika kami sampai di sana, kita sampai disambut oleh banyak masyarakat yang turut hadir dalam peresmian. Dan pada saat peresmian, kami juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan sambutan, dan mereka menyampaikan banyak terima kasih terhadap program ini, dan yang karena emang mereka sangat membutuhkan, dan kalau bisa secara merata lagi bahkan. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti semakin ada titik-titik sumur lagi. Saya yakin pasti sangat membutuhkan sekali untuk air bersih di sana ya. Untuk kondisi air sendiri, mata airnya bagaimana, Mas Wahidin di sana? Sebenarnya karena itu di tepi Sungai Nil, tidak jauh, antara 5 sampai 10 km dari tepi Nil. Jadi untuk pengeborannya tidak terlalu dalam, tapi kalau untuk mengangkut air dari sananya kan agak terlalu butuhkan effort yang tinggi ya. Jadi saat pengeboran itu hanya sedalam 35 meter sudah mendapatkan sumber air. Dan yang sumur yang kita pakai adalah sumur artesis, artinya yang otomatis kita pasang mesin di dalam, ketika kita hidupkan saklarnya langsung keluarkan air, dan itu bisa langsung disalurkan ke pipa-pipa penampungan yang berada di sana. Oh baik, jadi memudahkan untuk, biasanya awalnya masyarakat di situ sangat mengandalkan Sungai Nil untuk kebutuhan air di sana ya Mas ya? Iya benar Mbak. Baik, kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita Mas Wahidin di Diaspora Muhammadiyah. Kita jeda sejenak pemirsa, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, pemirsa. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Kepala Kantor Lazismu Sudan, Mas Wahidin. Mas Wahidin, tadi kita sudah membicarakan keberhasilan program dari Wakaf Sumur ya, yang sangat memberikan manfaat sekali untuk warga di Sudan sana. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Lazismu tentu saja dalam akhirnya memberikan sumbangsih gitu ya untuk masyarakat di Sudan seperti yang diharapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, harusnya seperti itu. Nah, selanjutnya program-program apa saja yang akan dilakukan ya dalam waktu dekat ini, dan bisa dilaporkan juga sebenarnya pendapatan Lazismu di Sudan setiap tahunnya itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya. Terkait program Wakaf Sumur kemarin, kenapa juga waktunya berdekatan dengan waktu muktamar, itu adalah salah satu buah hadiah dari Lazismu Sudan ataupun PCM Sudan untuk menyemarakan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Nah, dan beberapa program-program yang bakal kita canangkan kembali, itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai program jangka panjang dan jangka pendek ataupun kontinuitas, dan juga beberapa momen yang itu bakal bisa kita buat program seperti Ramadan, Kurban, itu sudah pasti setiap momennya, dan juga beberapa program ke depan ini kita bakal buat program beasiswa, karena pada akhir tahun ini mahasiswa di sini sedang mendekati waktu ujian, dan ketika nilai keluar nanti, kita rencananya akan memberikan beasiswa kepada kader Muhammadiyah yang ada di sini, baik itu yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun yang memiliki prestasi nantinya. Nah, untuk pengelolaan dana zakat maupun infak dan keagamaan lainnya, Lazismu Sudan mengalami fluktuatif ya, artinya peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun pertama itu sekitar di 200 jutaan, lalu tahun setelahnya sekitar 250 jutaan, dan sampai tahun 2002 ini kita sudah hampir mencapai 300 juta pengelolaan dana siswa, dan yang terbanyak yaitu di momen
Ramadan, kurban, dan juga wakaf ini. Dan insya Allah semoga saja semakin ke depannya semakin berjalannya tahun, semakin berkembang lagi, dan semakin banyak membantu masyarakat atau kader Muhammadiyah yang ada di sini dan juga masyarakat Sudan tentunya. Baik, Mas Wahidin. Nah, saya mendengarnya cukup bahagia sekali ada peningkatan-peningkatan yang dari hasil zakat tadi ya, zakat, wakaf, dan sodakoh yang dihimpun oleh Lazismu Sudan begitu. Dan lantas tantangan, kita juga ingin mendengar dari Mas Wahidin, tantangan selama berdakwah di sana, berinteraksi dengan masyarakat di Sudan begitu. Bisa diceritakan tantangan-tantangan apa saja sih yang biasa ditemui oleh para kader persyarikatan, baik anggota Lazismu juga di Sudan? Oke, dalam menghadapi tantangan tersebut kita sebenarnya tidak terlalu banyak ya Mbak. Kalau mungkin hanya perbedaan kultural dan juga bahasa yang itu mungkin agak sedikit membatasi kita dalam berdakwah. Tapi dalam setiap programnya kita selalu mengirim ataupun memberikan masukan-masukan atau menyiarkan lah Muhammadiyah itu bagaimana kepada masyarakat lokal yang berada di sini. Terlihat beberapa momen saat program Lazismu itu berada, itu sangat antusias sekali diikuti oleh para masyarakat Sudan sini. Baik itu menjadi partisipan maupun menjadi yang ikut meramaikan seperti itu. Pada waktu Ramadan kemarin kita juga menggait beberapa orang lokal menjadi partisipan kita dalam pengelolaan iktikaf. Jadi kita menyebarkan Muhammadiyah lewat program-program keagamaan dan juga program sosial yang diadakan di Sudan. Artinya ini dakwah melalui gerakan sosial ini cukup efektif jika diterapkan di Sudan saat ini, ya Mas Wahidin ya? Iya benar, benar sekali Mbak, karena kita lihat dan kita pandang negara Sudan termasuk negara yang berkembang ya, tapi untuk secara finansial dan ekonomi itu masih sangat kurang. Artinya terlebih lagi pada tahun ke depan belakangan ini. Saya di sini sudah dari tahun 2017 dan itu perkembangan ataupun perubahannya sudah sangat terasa banget saya rasakan karena ada reformasi pada tahun 2019 lalu. Nah, pada sebelum tahun 2019 itu masyarakat di sini masih terbilang makmur maupun damai, tapi karena ada mencuat konflik pada tahun 2019 lalu, timbullah beberapa masalah-masalah, baik itu masalah keamanan, masalah ekonomi, dan masalah kesehatan itu mulai terdampak setelah tahun-tahun tersebut. Karena emang ekonomi itu mempengaruhi segalanya, baik itu pendidikan yang mulai turun dan juga banyak kampus-kampus diliburkan gara-gara pasca kericuhan tahun 2019 lalu. Nah, harapannya semoga di tahun-tahun depannya tidak ada lagi ke hal-hal yang seperti itu dan kembali normal. Dan kendalanya lagi saat kita melakukan tugas di sini itu sering mati listrik dan juga sering mati internet. Bahkan tahun 2018 dulu itu pernah mati internet satu Sudan itu sampai 36 hari. Dan pada tahun 2021 juga pernah mati internet sampai 28 hari, Mbak. Wah, itu bagaimana itu menyikapi jika terjadi gangguan seperti di satu negara ya, internet sempat down begitu. Bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, konsolidasi antara Indonesia dan Sudan, antar rekan-rekan di Lazismu sendiri per daerah, pasti kan akan kesulitan bagaimana akhirnya berkomunikasinya. Ya benar, itu yang sangat benar-benar membuat kendala pergerakan kita di sini, karena salah satu cara untuk kita berjalan kan dengan komunikasi ya. Ketika komunikasi itu terputus maka akan terganggu segalanya. Nah, kita sempat vakum juga Mbak, jadi kita memang benar-benar tidak memiliki lagi bagaimana cara mensiasatinya, tapi alhamdulillahnya ada beberapa pos-pos maupun tempat yang masih menyediakan layanan internet. Jadi yang mati itu hanya providernya saja atau kartu layanan. Tapi kalau ketika memiliki
memakai wifi itu bisa. Jadi kita kadang menjalin komunikasi ke Lazisme pusat yang berada di Indonesia menggunakan layanan wifi yang berada di KBRI. Itu terjadi pada tahun 2021 kemarin. Masya Allah, luar biasa sekali, dan itu bisa dilewati dengan baik, dan semoga terus lancar setiap kegiatan Lazismu di sana, Mas Wahidin. Di penghujung perbincangan kita, Mas Wahidin, ada target dan juga harapan ke depan, bisa disampaikan di sini, Mas Wahidin. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya. Harapan kami, karena kami di sini seluruhnya mahasiswa, kami dan juga keadaan Sudan yang bukan semakin ya, tapi keadaan Sudan yang masih agak sulit dari ekonomi dan juga apapun lainnya. Yeah. Harapan kami dari Lazisme Sudan itu bisa memberikan pelayanan terbaik, terkhusus kepada kader-kader Muhammadiyah yang berada di sini, memfasilitasi mereka dalam memberikan bantuan baik itu secara langsung tunai dengan memberikan beasiswa, sehingga para mahasiswa yang berada di sini tidak bisa fokus dalam belajar, tidak lagi memikirkan biaya untuk hidup sini. Karena benar Mbak, hidup di sini itu semakin lama semakin terasa sulitnya, karena apa-apa jadi mahal, karena apa-apa melonjak tinggi, inflasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu mahasiswa di sini harus dipaksa memutar otak bagaimana mereka bisa menghidupi biaya mereka. Bahkan beberapa kader Muhammadiyah itu ada yang emang, karena di sini basicnya beasiswa ya, beasiswanya dari kampus, tapi untuk kehidupan pribadi mereka tidak diberikan mukafaah. Jadi mereka masih pribadi dari kiriman orang tua ataupun bekerja di sini. Nah, kader Muhammadiyah beberapa ada yang sampai bekerja. Oleh karena itu kita ingin harapannya memberikan pelayanan beasiswa kepada masyarakat, kader-kader Muhammadiyah yang belajar di sini, sehingga mereka bisa fokus untuk belajar dan bisa mensiarkan ilmunya nanti di Indonesia secara maksimal. Dan harapan kembali juga untuk Lazisme Sudan semoga bisa semakin berkembang, menebarkan manfaatnya, baik itu untuk masyarakat ataupun warga Muhammadiyah di sini, warga Indonesia di sini, dan lebih luas lagi kepada masyarakat Sudan. Dampaknya bisa dirasakan oleh mereka. Masya Allah. Terima kasih Mas Wahidin. Sehat selalu, semangat selalu. Salam untuk rekan-rekan Lazismu di Sudan dan juga kader persyarikatan yang ada di sana. Semoga lancar. Ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Mas Wahidin. Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Kantor Lazismu Mas Wahidin di Sudan.